Boneka Tisa di sebuah kampung kecil di Jawa Barat, ada sebuah rumah tua milik seorang nenek bernama Mbah Surti. Rumah itu tampak biasa saja dari luar, tetapi penduduk desa tahu bahwa ada sesuatu yang aneh tentang tempat itu. Konon, di dalam rumah tersebut terdapat sebuah boneka tua yang tidak pernah dibiarkan keluar dari kamarnya. Boneka itu bernama Tisa. Sebuah boneka kain usang dengan rambut benang kusut dan mata hitam yang seperti menatap tajam siapapun yang melihatnya. Menurut cerita, Tisa dulunya adalah mainan kesayangan anak Mbah Surti, yang bernama Rini. Namun, Rini meninggal secara misterius ketika masih kecil. Dan sejak saat itu, boneka Tisa disimpan di kamar Rini tanpa pernah dipindahkan. Orang-orang bilang bahwa arwah Rini merasuki boneka itu. Mereka sering mendengar suara tertawa anak kecil dari dalam rumah Mbah Surti pada tengah malam, meskipun tidak ada anak-anak yang tinggal di sana. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan kecil berlarian di jendela rumah itu, tapi ketika mereka mencoba mengetuk pintu, hanya Mbah Surti yang menjawab, dan ia selalu membantah bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi. Namun, semua cerita itu tidak cukup untuk membuat Wawan, seorang pemuda keras kepala dari desa sebelah, takut. Ia memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanya omong kosong. Malam itu, bersama dua temannya, Wawan menyelinap masuk ke halaman rumah Mbah Surti setelah memastikan nenek itu sudah tidur. Kita cuma lihat-lihat sebentar, kata Wawan sambil menyeringai. Kalau ada apa-apa, kita langsung kabur. Mereka berhasil masuk ke dalam rumah tanpa suara. Udara di dalam rumah terasa dingin dan lembab, seolah-olah ruangan itu belum pernah tersentuh sinar matahari selama bertahun-tahun. Dengan hati-hati, mereka menyusuri lorong sempit menuju kamar ini, tempat boneka Tisa disimpan. Pintu kamarnya sedikit terbuka, dan dari celah itu, mereka bisa melihat boneka itu duduk di atas meja kayu tua. Persis seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita. Boneka itu tampak lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Matanya seperti hidup, seolah-olah mengikuti gerakan mereka. Lihat deh, cuma boneka biasa kan? Kata Wawan, mencoba terlihat tenang meski suaranya sedikit bergetar. Namun, salah satu temannya, Doni, mulai merasa tidak nyaman. Ayo pulang aja, Wan, ini beneran gak enak. Sebelum mereka sempat berbalik, pintu kamar tiba-tiba menutup dengan keras. Mereka berteriak kaget dan mencoba membuka pintu. Tapi pintu itu terkunci dari luar. Hei, ada apa ini? Teriak Wawan panik. Tiba-tiba, lampu minyak yang menyala di atas meja padam dengan sendirinya, dan kegelapan total menyelimuti ruangan. Hanya suara nafas mereka yang terdengar, sampai akhirnya, suara tawa kecil menggema di udara. Suara itu pelan, tapi semakin lama semakin keras, hingga terdengar seperti jeritan menusuk telinga. Mereka berusaha mencari sumber suara, tapi kemudian mereka merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulit mereka. Itu seperti tangan kecil yang menarik-narik pakaian mereka. Astaga! Lepasin gue! Teriak salah satu teman Wawan sambil mencoba melepaskan diri. Saat itulah, mereka melihat boneka Tisa bergerak. Ya, bergerak. Matanya yang awalnya diam kini berkilat-kilat seperti hidup, dan bibirnya yang tadinya lurus kini tersenyum lebar. Boneka itu melompat dari mejanya dan berjalan mendekati mereka dengan langkah-langkah kecil yang aneh. Ayo lari! Beneran ada hantu, jerit Doni. Mereka mencoba mendobrak pintu, tapi pintu itu tidak bergeming. Boneka Tisa semakin dekat, tertawa dengan suara yang semakin keras. Akhirnya, mereka berhasil menendang pintu hingga terbuka dan berlarian keluar rumah, meninggalkan boneka itu di belakang. Ketika mereka sampai di jalan utama desa, mereka berhenti untuk mengatur napas. Mereka yakin kalau mereka berhasil lolos. Namun, saat Wawan menoleh ke belakang, dia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di bahunya, duduklah boneka Tisa, tersenyum lebar sambil menatapnya. Aku pulang ya, kakak, bisik suara kecil di telinganya. Esok harinya, warga desa menemukan Wawan tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Teman-temannya memberi kesaksian tentang kejadian malam itu, tapi tidak ada yang berani kembali ke rumah Mbah Surti untuk memastikan keberadaan boneka Tisa. Beberapa hari kemudian, Mbah Surti meninggal dunia tanpa alasan yang jelas. Ketika warga membersihkan rumahnya, mereka menemukan kamar Rini kosong. Boneka Tisa telah menghilang, tapi ada jejak kecil di debu yang menunjukkan bahwa sesuatu telah berjalan keluar dari rumah itu. Hingga hari ini, beberapa warga mengaku melihat seorang gadis kecil dengan boneka kain berambut kusut bermain di sekitar desa. Jika Anda bertemu dengannya, jangan pernah mengajaknya bicara atau menyentuh bonekanya. Karena Tisa selalu ingin pulang bersama Anda.